2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember dengan NIM 2500291101 mengajar di SMA Miftahul. Pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita mulai, ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Susi Sulastri. Baik. Tiara Amelia. Berarti yang tidak hadir satu orang Susi Sulastri Hasanini. Berapa hari? 3 hari. Baik. Nanti kalian bisa menengoknya kalau sudah 3 hari. Dari pertemuan sebelumnya, Bapak sudah membahas tentang sel prokaryotik dan eukaryotik. Di antara kalian siapa yang masih ingat mengenai contoh sel prokaryotik dan eukaryotik ini? Angkat tangan. Boleh, Sipa. Contoh dari sel prokaryotik seperti bakteri dan archaea. Contoh dari sel eukaryotik seperti hewan, tumbuhan, dan jamur. Baik, terima kasih Sipa atas jawabannya. Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sel eukaryotik, tapi di bagian sel tumbuhan serta sel hewan. Nah, sebelum ke materi, ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak tanyakan kepada kalian. Yang pertama, ada yang pernah melihat sel tumbuhan? Ada. Ina, pernah melihat sel tumbuhan apa? Bawang merah. Bawang merah. Reni, Daun jati. daun jati. Terus Ayu, Daun jambu. daun jambu. Nah, bagaimana bentuk selnya? Dari apa yang sedang kalian lihat? Kotak-kotak menanjak. Kotak-kotak memanjang. Kalau Ina Tidak beraturan. tidak beraturan. Berarti berbeda-beda ya. Kenapa bisa berbeda-beda bentuk sel yang dilihat dari teman-teman tadi? Karena sebenarnya tidak sama. Karena dipengaruhi dari kalau melihat di mikroskop. Oke, baik, terima kasih. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, bacakan ini. Memahami struktur sel dan organel sel beserta fungsinya sebagai unit fungsional terintegrasi. Yang kedua, Sipa. Memahami tahapan perkembangan sel sebagai dasar pertumbuhan makhluk hidup. Yang ketiga, Najwa. Memahami proses transport pada membran sel. Baik, itu tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kalian melihat dan mengamati video yang akan Bapak tampilkan. Sel yang secara struktural organisme tersusun atas satu dari dua jenis sel.
Baik, itu video yang sudah Bapak tampilkan. Setelah mengamati video tersebut, apa yang kalian tangkap mengenai struktur sel hewan atau sel tumbuhan? Apa siapa namanya? Tiara, silakan. Ternyata di dalam struktur sel tersebut banyak organ-organnya yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Pada video tersebut juga tadi kan ditampilkan ada sel hewan serta sel tumbuhan. Apakah bentuk organel sel dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop? Tidak bisa, Pak. Berbeda-beda, ada yang bisa, ada yang tidak. Kalau yang bisa, bagaimana caranya? Caranya dengan melihat tayangan video dari internet. Oh, boleh. Kalau yang tidak, Bisa menggunakan alat mikroskop. berarti harus menggunakan alat yaitu berupa. Mikroskop. Nah, untuk kali ini kita akan membentuk kelompok. Kita akan membentuk kelompok supaya kalian nanti bisa berdiskusi mengenai sel hewan dan sel tumbuhan ini. Sebagaimana yang sudah Bapak bahas di kemarin, kita akan membuat sebuah diorama sel hewan serta sel tumbuhan yang itu kemarin juga sudah dibagi kelompoknya, sudah dibagi tugasnya, dan kita akan mengerjakannya hari ini. Nah, silakan kalian duduknya berkelompok terlebih dahulu. Sudah ada kelompok? Baik. Nah, Bapak akan bagikan KPD ini tugas kalian, dan kalian kan kemarin sudah menyiapkan alat dan bahannya untuk prakteknya. Silakan keluarkan. Ini untuk kelompok satu. Ini untuk kelompok dua. Kelompok satu kemarin kebagian membuat diorama apa? Sel hewan. Kelompok dua sel tumbuhan. Kelompok tiga sel tumbuhan. Ya, di sana kan Bapak sudah bagikan LKPD-nya. Bagaimana LKPD ini kalian isi? Di sini Bapak jelaskan ada nama kelompok peserta didik. Ya, terus yang kedua, di sini kalian harus menuliskan alat dan bahan apa saja yang kalian gunakan untuk membuat diorama tersebut. Setelah itu, kalian juga harus menuliskan cara-cara bagaimana diorama tersebut bisa sampai jadi, atau bagaimana cara pembuatan diorama tersebut. Silakan. Nanti itu kan kelompok kalian yang akan mengisinya, dan pasti akan berbeda-beda dengan kelompok lain. Kenapa? Kalian boleh menggunakan media internet, YouTube, atau buku paket yang kalian punya atau yang ada di sekolah sebagai referensi. Jadi kalian nanti sebagian membuat, sebagian mengisi, dan sebagian lagi mencari referensi mengenai struktur sel hewan dan tumbuhan. Silakan, Bapak kasih waktu 15 menit, cukup tidak? Tidak. Tidak, berapa? 20 menit. Tidak. Berapa? 35. Sudah, 25 menit saja harus selesai. KPD-nya harus selesai, dioramanya pun harus selesai. Silakan dimulai 20 menit dari sekarang. Kalau nanti kalian ada yang tidak dipahami, boleh.
rumah untuk praktek terakhir ini. Jadi sekali lagi Bapak sampaikan untuk isinya kalian boleh mencari di beberapa referensi, mulai dari YouTube, mulai dari internet ataupun buku yang kalian punya dari sekolah. So, yang kalian bawa itu saja. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Pak, kenapa pola makanan pada sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan? Bagus pertanyaannya. Nah, karena pola makanan pada tumbuhan itu akan lebih banyak menyimpan air supaya kalau misalkan pola makanan itu atau sel pada tumbuhan itu berada di batang, supaya batang itu tidak menjadi kaku. Begitupun pada daun, supaya batang itu atau daun itu tidak kaku, maka tumbuhan akan menyerap air sebanyak-banyaknya. Yang disimpannya itu di pola makanan, berbeda dengan di hewan. Terima kasih. Sudah, nomor satu, beres, beres. Ada kesulitan tidak? Tidak. Nah, untuk selanjutnya dari apa yang sudah kalian buat, yaitu berupa diagram sel hewan dan sel tumbuhan, walaupun di tiap kelompoknya itu berbeda-beda. Untuk kelompok satu tadi membuat diagram sel hewan. Untuk kelompok dua, untuk kelompok tiga. Nah, sekarang dimulai dari kelompok dua, itu akan presentasi ke depan. Jadi teman-teman di kelompok yang lain harap diperhatikan supaya nanti kalian tahu ada organ apa saja yang terdapat di sel yang tidak kita buat. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan untuk kelompok dua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Untuk kesimpulannya yaitu memahami bahwa sel tumbuhan adalah unit dasar kehidupan yang memiliki ciri khas seperti dinding sel dari selulosa, kloroflas untuk fotosintesis, dan vakuola besar untuk penyimpanan dan turgor. Organ-organ sel tumbuhan yaitu diantaranya boleh disebutkan ada dinding sel, lalu membran sel, vakuola ini, mitokondria yang itu, lanjut isinya ada aparaturologi, lalu peroksisom yang kuning, amiloplos yang ini yang ungu, terus hijau, ribosom, titik-titik ini, inti yang ungu, nukleus, ya di dalam inti sitoplasma di permukaan, lalu retikulum yang berwarna kuning. Ada yang ditanyakan sebelum kami menutup tugas ini? Silakan, ada yang mau bertanya tidak? Jika tidak, kami akan menutupnya dalam hitungan waktu 3 detik. 1, 2, 3. Sekian presentasi dari kelompok ini. Kelompok 2, mohon maaf atas banyak kekurangan. Nah, selanjutnya kelompok 1 sel. Oke, silakan Bapak. Kami di sini akan mempresentasikan sel pada hewan. Sebelumnya kami akan memberitahukan alat dan bahan yang kami gunakan. Untuk alat dan bahan, pertama stetoskop, cutter, pensil, double tip, dan spidol warna. Cara pembuatan dan pelaksanaan pembuatan, pertama siapkan stetoskop dan alat lainnya, lalu buat sketsa organel dengan pensil, terus potong menggunakan cutter dan dirapikan, warnai organel sesuai dengan warnanya, lalu tempelkan organel tersebut menggunakan lem dan beri nama pada setiap organel. Baik, di sini kami akan menyebutkan selnya satu-satu. Yang pertama di sini ada sitoplasma. Sitoplasma itu bagian yang berwarna putih. Untuk titik-titik kecil pertama ribosom. Untuk bulat oranye ini bernama lisosom. Untuk garis biru yang di pinggirnya ini bernama membran sel. Nah, untuk bagian biru ini yang biru di tengah namanya nukleus, yang biru di luar namanya nukleus, dan untuk yang oranye bergaris-garis panjang, yang ini retikulum endoplasma kasar dan yang bawah retikulum endoplasma halus. Adapun yang ungu ini bernama aparaturologi dan yang kecil-kecil ini bernama vesikel. Untuk yang hijau bernama sentriol. Untuk yang hijau yang panjang ini namanya mikrotubulus, dan yang terakhir yang pink berwarna pink untuk bulan ini namanya proksil. Baik, itulah sel-sel yang ada pada hewan. Untuk pengertian setiap sel-selnya bisa kalian cari tahu di internet, YouTube, ataupun yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kelompok 3 sel. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek dari sel. Ada barangkali yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Atau sama dengan
sudah kirim link ke grup kalian, itu kalian bisa isi supaya nanti melihat hasil dari belajar kita hari ini apakah mudah dipahami atau tidak, gitu ya, atau pemahaman apa yang sampai saat ini kalian bisa dapat setelah melihat hasil dari diskusi ini. Di sana Bapak sudah kasih link yang evaluasi dan refleksi. Silakan kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit mulai dari sekarang. Sudah bisa masuk? Di kelompok ini yang sudah bisa masuk? Baik, silakan. Kalau ini sudah bisa? Bisa masuk? Silakan. Apa yang sudah kita buat hari ini, ya, apakah ini bisa kita pahami dengan mudah? Bisa. Atau malah sebaliknya, semakin pusing dengan seperti ini? Maka apa yang Bapak kasih dari tersebut itu adalah hasil evaluasinya. Ada yang sudah selesai? Sudah. Anggota Imam Muhammad sudah selesai semua? Sudah. Imam satu? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Sudah semua? Oh, belum. Tunggu 1 menit lagi. Tunggu 1 menit lagi. Kenapa susah? Ngomong 3? Sudah? Selesai? Baik. Susah tidak? Menjawabnya? Gampang? Alhamdulillah kalau gampang. Berarti apa yang kita gunakan hari ini, praktek ini bisa bermanfaat untuk pengetahuan kita. Nah, kesimpulan untuk pertemuan hari ini bahwa sel karyotik, terutama pada sel tumbuhan dan hewan, itu berbeda di organel-organelnya. Walaupun tidak keseluruhan, tapi ada perbedaan, baik itu dari ukuran ataupun dari organ-organnya. Tidak semua organ yang dimiliki sel tumbuhan dimiliki juga oleh sel hewan. Ya. Nah, apa saja perbedaannya? Siapa yang mau menyebutkan perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan? Nah, boleh, silakan. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan adalah sel hewan tidak memiliki dinding sel dan tidak memiliki kloroplas, serta memiliki
YouTube boleh, di buku. Kalau yang suka membaca boleh di buku atau di internet. Misalnya sekarang pimpin doa dulu sebelum pulang oleh ketua kelasnya. Setelah belajar, kami kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.